Shalom Pak Cipto. Pastor Selamat Cipto. malam. Ya, shalom, shalom Nabi Rom, luar biasa. Iya. Shalom. Luar biasa. Aduh. Kak Sofi, Tadi ada Semalam. Kak Sofi nih. Semalam dicariin menghilang Kak Sofi. Sama siapa? Sama Habib siapa? Habib Albar Assegaf. Menghilang orang akunku semua ke ban. Loh, Waduh. tapi kemarin lihat, tapi kelihatan di Aku apa? pakai akun kecil yang akun kelima lagi yang nggak pernah aku pakai. Itu di Komal siapa ya semalam? Pakai Al Hayat Islamologi Center kan? Iya. Iya. Karena empat-empatnya mati semua. Nah ini baru keluar dari Barreskrim ini akunku satu ini. Dicariin. Oke, Pastor Cipto. Lanjut, Pastor. ya sebelumnya saya sapa dulu semua yang dalam ruangan Kak Pendi yang di bawah juga ya, baik yang di YT maupun di TikTok. Shalom semua dipenuhi sukacita, diberi umur panjang, di tangan kanan tanpa terkecuali, di tangan kiri diberi kekayaan, kemuliaan dalam berkenan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Nah untuk penanya yang tadi, siapa tadi itu namanya Diko kalau nggak salah. Karena itu Diko, mohon tidak menjadi orang ria. Suara Anda kalem tapi ria. Ria itu artinya apa? Anda tidak belajar, itu bukan kitab Anda. Tidak pernah ke TKP, ke Palestina, ke Israel, tidak mengerti bahasa Ibrani atau Yunani, tapi berani menafsirkan, itu ria. Waktu Anda bertanya tentang Yohanes, itu bukan bertanya ya, kalau bertanya nggak apa-apa, itu luar biasa, kalau selama rendah hati. Tapi Anda bukan bertanya, Anda bermain-main penafsiran terhadap Kak Nabirong, itu nggak boleh. Kalau Anda mengatakan di Yohanes 16 ayat 7, yang dikatakan adalah penghibur itu, penghibur itu lalu Anda artikan adalah nabi dari Arab atau siapapun itu tadi ya menurut Anda. Karena itu kan dikatakan Yohanes 16 ayat 7 itu, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, nah penghibur itu menurut Anda siapa? Maka kalau bertanya Yohanes 16, berarti ada 16 pasal yang Anda lompatin itu. Jawaban dari Yohanes 16 ayat 7, siapa penghibur itu? Langsung pakai tafsirannya Tuhan Yesus saja. Nggak usah tafsirannya orang per orang, karena semua Alkitab dari Tuhan Yesus. Jawabannya di Yohanes 14 ayat 26. Semudah itu. Karena itu jangan membaca Yohanes 16 ayat 7 kamu tafsirkan, tapi ada 16 pasal kamu lompati. Semudah itu aja. Sebab itulah di Yohanes 14 ayat 26 jawabannya. Coba ya, saya ulang di Yohanes 16 ayat 7 yang kamu tanyakan. Saya baca ya, Yohanes 16 ayat 7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur P-nya besar. Itu yang kamu kira nabi dari Arab atau siapapun itu. Nah, mari kita lihat. Ini kan tulisan warna merah, berarti perkataan Tuhan Yesus. Jadi penghibur ini siapa? Itu ada di Yohanes 14 ayat 26. Sayangnya kamu lompati 16 pasal itu kamu lompati semua. Lalu langsung bergaya pintar menafsir. Itu ria. Yohanes 14 ayat 26. Warna merah juga. Tinta merah. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Selesai. Tuhan Yesus berkata penghibur itu siapa? Parakletos itu siapa? P-nya huruf besar itu. P penghibur itu. Itulah Roh Kudus. Kalau kamu lihat dari bahasa Yunaninya, Parakletos yang di Yohanes 14 ayat 26, itulah yang diacu dengan Yohanes 16 ayat 7 yang kamu tanyakan. Kalau tanya nggak apa-apa, kita nggak akan ini. Tetapi kalau kamu tafsirkan, itulah yang kamu tafsirkan salah tadi itu. Lalu dokumen kami kan jauh lebih tua, dokumen kami kan jauh lebih lengkap. Kami mencari di iman lain tidak ada yang lengkapnya seperti Alkitab. Kamu kan belum pernah ke Palestina, ke Israel. Kalau kamu lihat tulisan naskah super tuanya, itu terada di dalam papirus nomor 66. Naskah yang tadi kita bahas itu tadi. Tertera sebagai Parakletos. Bukan seperti yang tadi diartikan sembarangan, yaitu Perikletos oleh orang-orang di luaran sana. Nggak ada itu. Kata-kata Perikletos itu nggak ada. Yang benar itu Parakletos. Parakletos itulah mengacu kepada Roh Kudus. Papirus 66 itu sampai sekarang masih disimpan. Sangat disimpan. Ada di Swiss yang papirus nomor 66 ini. Itu kurang lebih sejaman dengan saksi hidup. Kamu punya nggak dokumen yang sejaman dengan saksi hidup? Dengan Tuhan Yesus langsung. Ini sejaman dengan Rasul Yohanes yang merupakan saksi hidup waktu Tuhan Yesus itu. Catat itu
Di mana nomor papirusnya? Papirus nomor 66. Lalu dalil tadi jawabannya ada di mana? Di Yohanes 14 ayat 26. Sang penghibur itu adalah Roh Kudus. Itu perkataan tegas dari Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur kami tidak diajar menjadi orang-orang yang ria. Sering kami dituduh kafir. Orang Kristen dituduh kafir, tapi tanpa sadar si penuduh sendiri ternyata adalah orang-orang yang ria. Demikian Pendi, terima kasih. Siap, Pastor. Terima kasih, Pastor. Kak Sofi, silakan Kak. Enggak sih, tadi menarik aja tadi waktu Pak Nabirong ya menyulik Al-Hadid ayat 3 ya. Dialah awal yang akhir, yang zuhir dan yang batin ya. Jadi di dalam Alkitab kita Yesus tuh yang mengaku dan mengatakan akulah yang awal dan yang akhir ya. Wahyu 1 ayat 8 tadi yang dikutip, kemudian Wahyu 1 ayat 17-18, Wahyu 2 ayat 5 ya kalau saya nggak salah, sebentar. Itu juga ada. Jadi banyak sekali Yesus mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Cuman kenapa kata-kata di dalam Quran itu menggunakan dia ini loh yang saya nggak sampai sekarang nggak masuk di akal dan tidak mengerti. Gitu. Kok pakai kata dia? Gitu. Wahyu 2 ayat 8, sorry. Ya, jadi itu saya nggak mudeng itu kok kata-katanya menggunakan kata-kata dia kalau itu perkataan Allah langsung. Tapi cuman tadi saya mendapatkan konfirmasi dari Pak Iwan ya, ketika kita berdialog tadi dengan Muslim, Pak Iwan mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan percakapan antara Muhammad dengan orang pagan Quraisy. Gitu. Jadi Muhammad itu menjawab orang pagan Quraisy, di mana jawaban Muhammad itu merupakan wahyu Allah, inspirasi dari Allah. Makanya kalau kita membaca itu kan kata-katanya dia, Tuhanmu, Tuhan mereka, begitu kan? Yang kata-kata kami ini ada juga di dalam Quran. Jadi Quran ini menggunakan kata kami, diksinya ya untuk merujuk kepada Allah tuh kata kami, kata dia, terus Tuhanmu, Tuhan mereka. Nah itu yang buat saya tuh aneh sekali kalau itu perkataan langsung daripada Allah. Gitu, karena nggak direct speech. Kalau direct speech itu yang seperti di surat Toha itu, yang pertemuan antara Musa itu. Ya, itu direct speech. Tapi selain itu tuh menggunakan kata dialah yang menciptakan langit dan bumi. Itu ternyata memang percakapan Muhammad dengan orang pagan Quraisy. Nah, masuk akal kalau begitu teman-teman. Ternyata itu adalah jawaban Muhammad, perkataan Muhammad yang dia sampaikan kepada orang pagan Quraisy gitu loh. Menjadi ayat dalam Quran. Gitu. Ini belum ada Muslim naik nih. Pak Sofi. Ada yang Muslim nggak mau naik? Silakan dulu. Mau tanya dulu nih pendapatnya Bang Pendi, Bang Nabirong sama Pastor Cipto tuh tentang debatnya Pak Buas nih, Pak Budi Azali di Geraha Mualaf yang dikeroyok itu. Kayaknya mau dibunuh tuh Pak Budi Azali. Gimana Wah, tuh? ngawur itu, wah, serem itu. Saya lihat. Jadi nggak bisa ditanya ya mereka ini ya. Nggak bisa. Enggak, Pak Budi juga harusnya nggak usah ladenin lagi mereka lah. Harusnya ya Kak ya. Cukup di media sosial aja kalau mau ladenin mereka. Iya. Baru dia nggak ngutip sama sekali. Dia tidak ngutip. Tidak ngutip. Nggak ngutip. Dia cuma nanya bahwa teman-teman murtadin saya di TikTok gitu kan mengatakan bahwa dulu di agama lama mereka tidak ada keselamatan. Saya lihat videonya. Gitu, dan mereka mengatakan bahwa mereka ini harus masuk dulu ke dalam neraka, dicuci dulu. Wah, langsung marah. Ngamuk-ngamuk. Baru ditanya balik. Makanya Pak Budi bilang loh, kamu boleh tanya Alkitab sesuka-suka kamu. Tadi yang dikutip Pastor Cipto tadi, kata Periklitos itu dikutip oleh Kemenak, Departemen Agama loh. Departemen Agama memberikan penafsiran itu, kalau nggak salah surat berapa itu ya, bahwa kata di Alkitab dikatakan bukan Parakletos tapi Periklitus. Mengganti lagi ayat Alkitab kita, diganti lagi sama Kemenak. Dipelintir lagi ayat Alkitab kita kan? Gitu. Menjadi Periklitus, bukan Parakletos. Jadi mereka, ya seperti kata Bang Didi Juli ya, mau mencubit tapi nggak bisa dicubit ini. Susah juga kalau begitu. Kemudian Pak Bom mau berdialog katanya sama Zuma, sama Kainama, sama ini di Belanda katanya begitu, open. Online. Gue bilang, iya Pak Bom nggak bisa pulang loh Pak, nggak selamat tuh. Mau dialog dua arah tuh nggak mungkin bisa dilakukan offline.
ya. Karena mereka itu hanya mau bertanya. Kalau kita melihat kemarin perdebatan pertama Pak Budi Azali dengan Esra Soru 4 jam lebih ya, saya nggak lihat semuanya, tapi pertanyaannya hanya seputar Alkitab. Betul? Ya, Ini betul. cuma Alkitab ya, saya 58 lah, apalah. Mana mereka mau ditanya balik tentang Quran sama hadisnya? Seperti misalnya kita tanya nih, Bang Pendi, kayak Kiamat, kayak saya, kayak CP, kayak Agatha, kayak yang lain ini. Pulang nggak pakai kepala kita. Betul. Itu yang Kak Sofi yang sangat-sangat sebenarnya kita sayangkan ya. Ketika juga saya lihat kan ada rencana Pak Esra Soru dengan si Kainama itu kan, gitu. Tapi kan yang hanya dibahas itu kan hanya tentang Yesus dan Yesus dan Yesus. Akhirnya mereka cuma bertanya ke kita tentang lalu kapan mereka bisa ditanyakan, itu masalahnya. Gitu. Nah, kenapa mereka pilih Pak Pendeta-pendeta? Karena mereka tahu gak akan menyerang. Apalagi dengan ada intimidasi kayak gitu. Makanya saya bilang, sudahlah Pak, itu bukan kelas kalian, itu tugas kami. Kelas kami itu, kelas kacang gitu loh. Bukan kelas S2 itu, bukan kelas-kelas master Mereka itu. Harusnya gembala itu ya, Hmm. mereka itu belajar daripada Pak Bambang Nursena. Pak Bambang Nursena tidak pernah terpengaruh dengan ajakan debat mereka. Mereka berkali-kali minta Pak Bambang untuk debat. Ayo debat saya kalau kamu hebat, jago Ibrani, ayo. Nggak pernah terpengaruh Pak Bambang Nursena. Beliau tetap menunjukkan kualitasnya di media sosial maupun di luar media sosial. Betul-betul orang hebat. Dari segi sejarah, tidak ada yang berani bantah Pak BN. Nah, harusnya pendeta-pendeta kita belajar seperti Pak Bambang ya, tidak mulai dari debat. Itu karena serba salah. Dijawab juga tetap disalahkan sama mereka. Dipertanyakan iman mereka nanti seperti Pak Budi Azali. Nah, bagaimana itu Pak Budi Azali dihina, dikatain framing, itu baru pertanyaan. Betul, dikatakan Pak Budi Azali salah menafsirkan. Loh, Pak, Salah menafsir. itu kan mereka sudah framing. Pak Budi Azali sama sekali nggak menafsirkan loh. Bahkan membaca tafsirannya enggak. Dia hanya menceritakan percakapannya dengan para murtadin. Ya. Ngutip ayat Quran juga enggak dia. Ya. Saya sudah dapat nomor WA Pak Budi, Kak. Rencana saya kalau Pak Budi diajak debat lagi, saya minta ikut. Nah, kalau saya baru mau ikut, saya bilang sama Pak Budi nanti kalau mereka mau diajak debat 2 arah. Nggak bakal bisa, Bang. Sudah dibilang. Orang mereka mau bikin perjanjian sama Pak Bom aja, mereka nggak mau jamin kok. Pak Bom bilang kamu harus kasih jamin dulu. Mereka bilang, oh kita nggak bisa katanya gitu, nggak bisa jamin lo. Lalu nggak bisa ditanya gimana? Lu maunya nanya Alkitab doang, ditanya nggak mau, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau saya sarankan memang kita ada pembagian tugas ya. Kami apologet ini saya itu jalur ketiga. Pak Bambang Nursena itu jalur kedua, yaitu jalur dialog. Nah, ada teman-teman yang jalur pertama. Saya ini mengambil jalur ekstrim yang tidak semua orang bisa mengikuti kalau tidak cerdas, tidak cerdik, tidak ada persiapan. Gitu. Jadi makanya saya selalu ngomong jangan ambil jalur saya. Nah, kayak Pastor Cipto itu jalur pertama, ya. Kadang-kadang masih ke jalur kedua, nggak akan ke jalur ketiga langsung seperti yang kami lakukan, seperti yang Kiamat lakukan. Iya, kalau Kak Sofi itu kan jalur busway. Kalau nggak ada polisi nggak ketangkep. Tapi kalau ada polisi bisa ketangkap karena masuknya jalur busway. Kalau kami jalur pinggir-pinggir aja Kak, ya kan? Kami pinggir-pinggir aja, ambil jalur itu, jalur lambat, ya kan, pelan-pelan. Ya, makanya saya ngerti ketika saya masuk ke Komal-Komal itu saya pasti mengamati hostnya, saya pasti melihat hostnya, gitu. Saya pasti menyesuaikan dengan dengan tipikal hostnya. Oh, ini hostnya begini, Pak Injili hostnya. Saya kalau masuk ke Komal saya begini, si Faith begini, ya kan? Yes. Itu saya udah ngerti. Oh, kalau ini dia nggak suka begini, dia ini. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan tipikal ini. Kecuali Komal saya, kalau Komal saya rajanya, saya Tuhan yang mau ngomong apa suka kan gitu. Saya nggak suka saya turunin kau kan gitu.
Iya, kalau saya di Komal saya gitu. Makanya saya kalau Faith udah ngomong sesuatu atau dia marah, oh saya diem. Dia Tuhannya, dia rajanya, suka-suka dia lah, Komal-Komal dia. Nah, ada orang yang nggak bisa menyesuaikan diri. Hostnya lagi marah dibantah, oh nggak bisa, gue bilang gitu. Di Komalnya Christian Prince juga begitu, CP. Oh saya ngerti, ini memang begini, nih. Jadi menyesuaikan dengan mereka punya style. Gitu. Masing-masing itu mengambil jalurnya masing-masing yang Tuhan memang percayakan sama dia. Gitu. Apalagi kalian yang buka-buka kamera itu pasti menjadi sorotan, nggak bisa langsung frontal seperti yang kami lakukan ini. Karena memang mereka nggak bisa ditanya. Dibacain aja Pak Gracia Pelo masuk penjara kok. Pak Gracia Pelo loh sampai sekarang masih percobaan. Tahun depan baru bebas murni. Makanya dia nggak bisa ngomong apa-apa di YouTube. Gitu. Itu cuma membacakan loh. Pak Budi Azali cuma bertanya. Semua kepala hilang. Iya, betul. Coba Pak Budi Azali itu datang cuma seorang diri loh ya, nggak bawa rombongan ya, betul nggak? Nggak ada orang, satu pun nggak ada. Karena si Jesslyn itu nanya, ada yang Kristen nggak di sini? Satu pun tidak ada. Wow, jadi Saya Pak Budi nonton Azali sendiri ya, luar biasa. sendiri, saya nonton itu. Pas Jesslyn nanya, ada nggak? Ditanya, nggak ada sama sekali nggak ada. Jesslyn pastikan itu, gitu. Moderatornya pastikan, tidak ada satupun. Makanya mereka berani ya kayak gitu ya, Iya, merasa sok berkuasa ya. Kelihatan sekali ini ajarannya ya. ngeri mereka nih. Di tempatnya dokter siapa tuh, dokter Charlie, siapa tuh yang Elia Miren itu? Iya, Itu juga si Erwin sendiri, tapi mereka datang tuh sama berombongan itu. nah itu dia. Makanya si Erwin bilang, oh saya karena buka kamera, saya nggak bisa tanya balik frontal. Dia bilang begitu. Bisa nggak balik Surabaya dia, kan gitu. Semua begitu. Makanya mereka ngajak, oh ayo debat ini aja offline. Yang datang kalian cuman pakai password. Kalau kata si Rudy Yohanes, diteriakin password kelar katanya. Iya Pak Budi Azali kasihan sekali loh, sendirian tuh orang pada maju kayak mau pukul dia. Jangankan begitu, Hatuntas itu loh, cuma hanya menunjukkan macam-macam Quran, dia tunjukin ini Quran ini, dia tunjukin tuh, dia bawa Qurannya, ditusuk pakai pisau. Ya ya, yang di itu ya, yang street ini ya, ngeri itu tuntas. UK itu udah ngeri sekali UK. Amerika masih belum separah itu. Amerika kemarin terjadi satu di New York. Waktu si siapa namanya yang menulis ayat-ayat setan tuh loh, siapa sih namanya? Salman Rushdie. Ya, Salman Rushdie itu ditusuk tuh. Terus di Australia si Bishop Marimar Immanuel itu kan pengaruhnya juga cukup besar. Iya. Padahal Bishop Marimar itu nggak ngomong apa-apa loh kulihat. Dia hanya mengatakan apa ya? Dia mengatakan begini, dia orang Arab kan, dia berbahasa Arab. Lalu dia mengatakan bahwa di dalam Quran itu Maria itu salah sejarah. Maria itu bukan saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Satu itu yang saya tahu. Yang kedua dia mengatakan tentang apa ya pernyataannya tentang Islam itu. Kan dia orang Arab ya. Jadi dia ngerti banget, dia terdidik dalam soal seperti itu. Ditusuk loh lagi tengah-tengah ke baktia, tengah-tengah ibadah itu. Parah juga ya mereka ini. Karena ada istilah bela agama, Kak. Iya. Ada istilah bela agama. Maka kalau kita kembali ke Alkitab mengatakan ketika mereka melakukan itu, mereka berpikir bahwa mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Itu. Pak, saya pribadi dulu juga seperti itu, kayak kita rela mati. Saya punya teman satu pesantren. Beberapa bulan yang lalu teleponan kami. Saya pakai nama pribadi, saya telepon dia ya. Saya isi pulsa, saya telepon lah. Dia bilang, kalau saya mendengar kamu menghina nabi saya, kalau saya bisa membunuh kamu, Pendi, katanya, saya dapat 1 tiket untuk masuk surga. Itu katanya. Teman satu pesantren, Kak.
Nah, dia menceritakan, saya sangat sedih melihat orang tuamu, Pendi, kembalilah ke agama Islam. Nah, saya bilang saya tidak bisa kembali. Nah, kenapa tidak bisa kembali? Tidak mau kembali apa tidak bisa kembali? Tidak mau kembali. Nah, kenapa tidak mau kembali? Karena keselamatan itu sangat mahal harganya. Itu saya bilang. Iya. Nah, kalau kamu suruh saya untuk melihat mama saya akan lihat. Tetapi kan tidak bisa pulang. Aceh berbeda dengan daerah yang lain. Nah, lalu saya bertanya kepada teman ini, bisa nggak kalau kamu yang bawa mama saya ke Medan? Tidak bisa katanya. Nanti orang kampung mau curiga. Lalu barulah dibilang sama dia, kalau kamu menghina Nabi saya, junjungan saya bisa membunuh kamu, Pendi. Saya dapat 1 tiket untuk menuju ke surga. Nah, dalam hari-hari ini kita juga punya satu teman, Kak, orang satu kampung dengan saya. Dia juga larang saya pulang. Ya, larang saya pulang. Satu kampung. Nah, saya bertanya kepada dia, masih ada kesempatan nggak untuk saya bertemu dengan mama? Tidak ada. Itu katanya. Nah, menyedihkan, sangat menyedihkan. Nah, maka saya sering bilang bahwa suku-suku lain itu sangat enak ya. Ketika keluar dari agamanya itu tidak ada tantangan, paling tantangan keluarga. Aceh itu sangat parah. Yang kita hadapi itu bukan keluarga, tapi masyarakat. Apalagi kita sudah diskusi, kita mempertanyakan iman mereka, mempertanyakan nabinya, mempertanyakan tentang sholat. Itu halal darah. Dan ada satu polemikus, orang Aceh sendiri. Selesai dia live di tempat kita, dia diskusi di tempat kita, dia turun, dia masuk ke roomnya si Zuma. Nah, dia ceritakan kepada si Zuma, si Pendi itu kalau di Aceh halal darah. Dan itu beredar, Kak. Cuplikan itu. Nah, ini. Ya, memang ada beberapa cara dalam kitab penginjilan ya. Ada beberapa cara dalam kitab penginjilan. Secara yang soft pun kalau Anda itu murtadin posisinya seperti Bang Pendi ini memang sudah berat, tantangannya sudah berat ya. Dari keluarga, dari teman-teman. Ya, tapi ya kita terus berdoa lah ya. Memang itulah harga yang harus kita bayar karena Yesus berkata kalau kamu lebih mengasihi orang tuamu, ya lebih mengasihi keluargamu dibandingkan kamu mengasihi kamu tidak layak bagiku. Ya. Saya pun waktu itu sudah siap-siap keluar dari rumah ya karena orang tua saya disuruh duduk pada waktu itu, keluarga saya juga datang, ada om saya dan sebagainya. Tapi puji Tuhan akhirnya setahun kemudian keluarga saya, orang tua saya menerima Tuhan Yesus melalui pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Ya, saya pun siap-siap. Kalau saya udah mantap sekali Yesus tetap Yesus. Mau diusir, mau tinggal di jalan pun saya yakin hidup begitu. Nggak takut saya. Ya, saya nggak pikir waktu Tuhan nanti masa depan saya gimana, makan apa. Nggak takut saya. Karena udah mantap sekali. Karena saya tahu siapa yang saya sembah. Yes. Saya nggak takut. Sampai sekarang saya masih hidup, gila. Belasan tahun Tuhan pelihara saya. Ya, jangan pernah takut teman-teman. Tuhan itu memelihara hidup kita. Nggak pernah mati kelaparan. Ya, nggak pernah kelaparan dalam kondisi apapun. Tuhan memelihara. Ya, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kekurangan. Saya makan cuma sama sayur, lauk, beras pun pernah. Ya, nggak takut saya teman-teman. Kemiskinan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kekurangan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sukacita bersama dengan Tuhan. Saya boleh mengalami itu semua. Dalam kelebihan pun saya mengalami kelimpahan. Makanan berlimpah pun saya mengalami. Kekurangan pun saya mengalami. Tapi satu hal kita gak boleh takut. Jangan pernah takut bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Yang saya takutkan adalah saya bertemu dengan orang-orang pengkhianat dan penipu. Ya, kalau kerja keras, kemiskinan, itu cetek buat saya ujung kuku itu. Ya, saya bisa tinggal dimanapun. Namanya orang misionaris. Ya, mau dikasih tempat di gua pun bisa. Mau kasih tempat di lantai, suruh tidur di lantai, soft tuh tidur di lantai bisa gue. No problem.
Saya udah sembuh dari asma saya. Kalau dulu mungkin kena asma nggak bisa tinggal di lantai. Ya, mau dikasih makan cuma nasi tempe. Sukacita besar. Sekarang tempe di sini mahal, Bang. Iya, Tempe Amerika ya. Amerika mahal. Ya. Jadi ingat saya gue mau beli tempe nih. Ya. Sukacita. Makan nggak ada makan itu nggak terpikir kita, betul nggak, Bang? Nggak takut Iya. kita. Ya, mau metik buah doang, cuma mau makan ubi petik, makan ubi, sukacita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Ada harga yang harus kita bayar, tapi di dalam Tuhan Yesus keselamatan yang kita peroleh itu jauh lebih berharga dari segala harta kekayaan. Apalagi diancam nggak dapat warisan gitu-gitu. Itu cuma seujung kuku. Itu cuma gue sentil doang tuh. Ya, keindahan Yesus, pesona Tuhan Yesus itu jauh melebihi segala harta di dunia ini. Ya, luar biasa Allah kita. Makanya saya bilang ada satu ruang ketika saya bertobat. Ada satu ruang kosong di dalam hati setiap manusia. Saya rasa, ya nggak tahu apa, mungkin cuma saya doang nih. Yang itu tuh nggak bisa diisi dengan apapun. Mau diisi dengan kekayaan, diisi dengan kepuasan seksual, diisi dengan harta, diisi dengan apa? Pujian, itu nggak bisa, itu masih kosong tuh. Dan satu ruangan itu Tuhan sediakan hanya buat Dia. Hanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hanya ketika kita bertemu dengan pencipta kita, maka kita dikatakan whole, kita menjadi penuh. Itulah yang saya rasakan. Ruang yang kosong bertahun-tahun di dalam hidup saya ini menjadi penuh terisi dengan kasih Tuhan yang mengalir. Ya, itu yang saya rasakan. Dan saya rasa pasti setiap manusia punya ruang kosong ini. Karena kerinduan setiap kita itu Tuhan ciptakan itu untuk bersatu, untuk bertemu, dan untuk berelasi dengan pencipta. Saya nggak tahu ya dengan Anda ya, tapi saya dulu sebelum jadi Kristen saya selalu bertanya, Tuhan itu di mana ya? Kok kayak jauh gitu loh. Kayak Tuhan itu ada, sebenarnya ada apa enggak begitu. Karena kerinduan setiap kita adalah pasti berelasi dengan pencipta kita. Betul nggak sih? Kerinduan kita tuh pasti pengen disayang, dikasihi. Dan tidak ada kasih sejati yang pernah saya rasakan. Ya, itu yang diberikan selain dari Tuhan. Orang tua kita aja sayang sama kita, masih pamrihnya kenapa? Anak gue sekarang udah kerja, udah gede, ganti dong biayain hidup kita, kan gue udah investasi ini cukup lama, benar gak sih? Iya loh. Orang tua kita pun, mengasihi kita pun ada bersyarat loh. Ini gue sekolah ini, udah sekolah gede, kerja dong, gantian. Sekarang lu yang kasih gue duit. Kayak gitu orang tua. Saudara, apalagi kasihnya bersyarat. Apalagi kalau soal warisan. Wah, sesama keluarga sama saudara bisa bunuh-bunuhan itu. Itu kakak beradik. Ya, kasih di dunia ini tuh nggak ada yang tulus, yang melebihi kasih Tuhan kita. Kalau kita tidak bersandar pada kasih Yesus, waduh, kita akan kecewa. Ya, kasih yang sejati, kasih yang benar-benar murni, itu baru namanya kasih. Itu kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang agape, yang Alkitab katakan kasih yang agape. Betul nggak, Pastor? Luar biasa. Maka beda dari iman lain, kita bersyukur kalau dalam iman kita tidak mengolok iman lain, tapi kalau dalam iman kita, Roma 8 ayat 38 kan dikatakan tidak akan ada yang bisa dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu dikatakan di dalam kita ada Roh Kudus, hanya dalam iman Kristen, di lain tidak mengenal Roh Kudus, dikira malaikat, bukan. Hanya dalam iman kita dikatakan bahwa Kristus ada dalam diri kita, Christ in you, Christ in us. Itu. Karena itu kita bangga, bersyukur tidak kita lagi boleh berlagak seperti RT lain, seperti perlakuan seperti budak atau hamba. Budak atau hamba itu didorong hanya ketakutan saja. Sebab itulah dalam iman Kristen, Matius 10 ayat 16, kita diminta untuk penuh kasih tapi sekaligus cerdik dan tulus. Kalau kita menjalankan hanya Keluaran 21 ayat 23, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang Kristen
tidak punya Tuhan Yesus, tidak punya bertangkal hanya kepada yang fana, yaitu kekhawatiran hidup ataupun kefanaan, maka mudah sekali untuk membalas. Wah, ada yang menyerang kitab, dia pakai kekuatan fisik, kita balas pakai kekuatan fisik. Dia pakai kekuatan polisi, kita bisa pakai kekuatan polisi. Gampang sekali zaman hari ini nangkep orang, mudah kok. Mau di jalur apapun bisa. Dia mau pakai kekuatan apa? Nah, mudah sekali bagi kita untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa? Berpangkal kepada Sang Kekal itu sendiri. Sebab itulah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih tersebut. Kasih Allah yang ada dalam Roma 8 ayat 38 terjadi bagi setiap kita. Karena itu beda dengan kalau yang tidak paham kekristenan, maksudnya di luar yang tidak mengerti cinta Tuhan Yesus, maka mengandalkannya masih apa? Kefanaan, amoknya, yaitu angkara, yaitu untuk saya ancam, seperti tadi Kak Pendi mendapat bercerita seringkali ya, Kak Pendi diolok-olok, diancam-ancam berbagai bentuk, itu seringkali persekusi dengan berbagai bentuk, kadang yang dari yang hal-hal sangat keterlaluan sampai yang mengancam hal-hal fisik itu. Nah, karena itu mengandalkannya kepada apa? Kepada kemarahan, berpangkal kepada kefanaan. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa? Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, ibaratnya demo di tengah jalan, menutup restoran misalnya, atau depot pada waktu puasa, lalu berteriak Tuhan, Tuhan, Allah, Allah. Bukan golongan itu yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang benar mengerti cinta, bahwa tidak boleh menjadi ria, merasa punya modal untuk membayar dosa sendiri, merasa bisa punya modal untuk membersihkan diri sendiri. Itu. Karena itu kita bersyukur beda. Kalau kita tidak berhenti hanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, sangatlah mudah untuk membalas, itu sangat mudah. Tetapi semua yang berdasarkan pembalasan, dia tunduk kepada iblis. Sebab itu dalam cinta kita pada Tuhan Yesus, kita mengerti, kita berpangkal kepada Sang Kekal itu sendiri. Tidak boleh lagi kita bertindak tanduk sebagai budak atau sebagai hamba. Tidak boleh lagi kita bertindak tanduk, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sangat beda. Dari ajarannya berbeda, dari apa yang diteladankan itu adalah sangat berbeda. Karena itu junjung tinggi Sang Kekal itu, bukan orang-orang yang sudah mati, yang tidak bangkit-bangkit lagi. Orang-orang yang belum diketahui jelas keberadaannya ada di mana sekarang. Bukan menjunjung tinggi kepada keriaan diri sendiri. Sekali lagi, satu kata, maka dijawab satu kata. Saat orang Kristen sering dituduh kafir, 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 tanpa sadar si pengolok ternyata adalah ria. Merasa dirinya adalah punya modal untuk menghapus dosa-dosanya sendiri atau mengurangi dosa-dosanya sendiri. Itu sesuatu yang sangat-sangat mau menjadi tinggi, sangat mau menjadi ria. Di satu sisi mengaku sebagai hamba Allah, terasa rendah hati, tapi ternyata sangat ria, karena di satu sisi mengaku sebagai hamba Allah, akunnya mungkin menulis aku ini hamba Allah, tapi di satu sisi punya keriaan yang tinggi, merasa aku bisa adil Allah, aku nggak mau kayak orang Kristen, aku bisa adil, aku bayar sendiri hukuman dosaku melalui perbuatan-perbuatanku. Inilah orang yang pura-puranya berlagak jadi seperti hamba, tapi jadi iblis. Iblis itu kan mau naik menjadi sama seperti Allah tadi. Aku nggak mau kayak orang Kristen dibayarin Allahnya. Aku bayar sendiri bisa. Minggir kamu Allah, nggak usah ikut-ikut. Aku aja yang bayar sendiri hukuman dosaku. Aku adil kok. Nah itu. Padahal adil hanyalah milik Elohim itu sendiri. Adil itu hanyalah milik Allah itu sendiri. Nah, sebab itu berbeda. Setiap kali kalau ada yang kemudian mengancam kepada orang Kristen atau kepada gereja, setiap kali mengancam, maka ingatlah hal itu, bahwa kan harus diimani juga. Dari banyak orang mengimani Taurat, itu harus kan diimani. Dari Taurat pun sudah diberkatakan. Karena itu kalau kita
mendengar ada orang mau mempersekusi Kristen, mengolok-ngolok, setiap kali dia menunjukkan kebanggaannya bisa mempersekusi, maka semakin dia harus ingat bahwa utangnya tertumpuk banyak. Kata-kata itu bukan sebagai arti kiasan saja, baik itu harfiah maupun arti dalam kekekalan tadi. Karena itu bukan kutukan dari manusia, tetapi itu perkataan dalil tegas. Ukur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, tidak bakal kelar-kelar. Mau 1000 kali pun amalan pahalanya, mau setinggi apapun, terhalang gara-gara utang-utangnya. Karena itu setiap kali bersuara keras, berteriak-teriak kepada orang Kristen, setiap kali memaki-maki kepada orang Kristen, ingat benar, setiap kali merencanakan rancangan-rancangan jahat, setiap kali merencanakan kebanggaan-kebanggaan supaya bisa ditepuk tangani di depan teman-temannya, lalu mengolok-ngolok kekristenan, maka ingat, semakin dia menuju kepada menumpuk sendiri utang-utangnya tadi. Karena itu rendah hati. Ya, karena prinsip dalam iman Kristen itu adalah sangatlah bukan menjunjung mari kita persekusi seperti itu, tidak. Tetapi prinsip dalam iman Kristen adalah kita menjunjung sang kekal itu sendiri. Junjungannya beda, pola teladannya beda. Kemudian tidak boleh lagi lah kita menjadi perilaku sebagai orang-orang yang ria tadi. Seperti Kak Diko tadi tidak pernah belajar, 14 pasal dilompati semua, lalu tiba-tiba serasa menjadi pintar. Itu kan menjadi sok tahu. Rendah hati mendahului kekayaan dan kemuliaan. Kita punya dalil dalam iman Kristen, manusia cenderung akan sama seperti sesembahannya. Jadi kalau belum saya persekusi kamu, misalnya tadi ada cerita terhadap pendeta atau terhadap orang Kristen yang manapun, wah saya marah-marahin, atau satu ruangan kamu sendiri yang Kristen, yang lainnya ini kan, maka nanti kita bisa bertanya, apakah seperti itu gaya sesembahannya? Catat dalilnya di Mazmur 115. Manusia akan cenderung sama seperti sesembahannya. Ayat 4-8 dan Mazmur 135 ayat 15-18. Itu. Bukan orang Kristen tidak bisa membalas, sangat mudah untuk menangkap orang, mau dari jalur pengadilan, mau dari jalur perdata, pidana, dari jalur kepolisian, dari jalur apapun, sangat mudah. Orang Kristen pinter-pinter. Tetapi kami diajar untuk apa? Tuhan Yesus itu mati dan sudah bangkit. Tuhan Yesus mati bukan sekedar untuk kita, tetapi Tuhan Yesus mati sebagai kita, sebagai kamu dan saya, sebagai setiap kita. Karena itulah bagi kita tidak lagi bergantung kepada yang fana tadi, junjungan yang palsu, orang-orang yang sudah mati tidak bangkit-bangkit lagi. Junjungan kita adalah Sang Suci, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sana kita mengerti adanya bukan satu sebagai macam bilangan. Pancasila sungguh luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa, sungguh luar biasa. Waktu dulu awal Pancasila itu didraft dengan kalimat pertama adalah ketuhanan yang satu, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Tetapi kita bersyukur Presiden Soekarno, presiden terdahulu, sungguhlah orang yang sangat jenius, literasinya sangat tinggi. Karena itu dia menolak draft itu. Bagi kita akan garuk-garuk kepala kalau itu draftnya menjadi ketuhanan yang satu. Satu itu macam bilangan. Berarti kalau sedang di atas tidak bisa di bawah. Tetapi karena itu draft itu ditolak, dan akhirnya yang dilahirkan adalah dari tim formatur saat itu, ketuhanan yang Maha Esa tadi. Sebagaimana bendera merah putih itu yang selalu saya tekankan juga, sangat kita banggakan. Putih berarti Sang Kudus. Bagi kita suci itu adalah Sang Kudus itu sendiri. Merah itu berani. Berani itu bukan nutup restoran waktu banyak, misalkan waktu saya berpuasa, yuk saya tutup restoran, tidak boleh kamu buka. Bukan begitu, itu berani, itu bukan seperti itu. Tetapi berani itu adalah pengorbanan, penebusan itu.
Sebab itulah dikatakan merah putih berarti penebusan oleh Sang Kudus itu sendiri. Tanpa kita sadari ternyata nubuatan itu terjadi. Bahwa di negara yang kita cintai ini, semakin tahun semakin ditunjukkan. Nama Tuhan kita tidak boleh dipermainkan. Sudah terlalu banyak orang yang mempermainkan. Mereka menuai hasilnya. Itu bukan kutukan, tapi sudah terlalu banyak contoh-contoh itu. Karena itu semakin hari semakin ditunjukkan bahwa marilah penuh kasih dan berdasar kepada Sang Kekal itu sendiri. Berdasar bukan lagi kepada kematian-kematian. Berdasar bukan lagi kepada asal demo-demo menutup orang lagi buka restoran ditutupin dan segala macam, tidak. Tegakkanlah Sang Kekal itu sendiri. Karena itu Roma 8 ayat 38, Christ in us, Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Ia maha kuasa. 1 Yohanes 3 ayat 16 kita tahu. Ia menyerahkan untuk kita, mengasihi kita. Menyerahkan nyawanya untuk kita dan kemudian bangkit kembali. Kita bersyukur untuk hal-hal itu. Ya, sangat. Jadi menjalani keseharian kita bertindak tanduk seperti imam dan raja, imamat rajani. Bertindak tanduk, tidak lagi menulis di akun aku hamba Allah, sekedar hamba Allah. Orang lain biarkan, kita tidak mengelok mereka, tetapi kita bersimpatik. Karena levelnya berarti sekedar sebagai hamba. Hamba itu permainannya adalah intimidasi, ketakutan. Tetapi kita bermainnya adalah apa? Pertobatan yang karena cinta, pertobatan yang karena kasih. Pertobatan yang karena kasih lebih tinggi rankingnya daripada pertobatan yang karena intimidasi ataupun karena ketakutan. Ya, terpujilah Tuhan Yesus. Identitas kita sungguh sangat mahal, bukan karena KTP kita, tapi karena orang-orang yang sudah seharusnya mati, namun kita sudah ditebus olehnya. Terpujilah Tuhan. Amin.